Selamat siang petani porang Indonesia. Selamat siang dulur-dulur tani. Siang ini saya sedang di lahan dan akan melihat-lihat perkembangan dari tanaman porang kita yang berasal dari bibit katak super satu musim ini. Nah, ini kita sedang di lahan dan ini barisan paling bedeng kotaan paling atas ini kan yang dulu kita tanam dari bibit katak super. Ini bisa kita lihat kondisinya seperti ini. Ini umur genap 3 bulan. Jadi bisa jadi evaluasi kita bersama. Punya dulur-dulur mungkin seperti apa yang dari katak super, bisa dibandingkan atau kekurangannya seperti apa, karena ini sarana kita belajar bersama. Mari kita lihat. Bibit dari katak super mayoritas sudah tunas kedua, bahkan ada yang ketiga, 1-2, tapi rata-rata tunas kedua. Dulu tunas pertama itu besarnya ini. Nah, ini tunas pertama. Nah, kemudian ini tunas kedua. Ini tunas kedua dan ini tunas ketiga, ini baru ini muncul. Nah ini ya lebih besar lagi ini. Tunas pertama ini tunas pertama. Kemudian ini muncul tunas kedua ini. Nah, ini yang paling kelihatan ini. Ini yang saya pegang ini tunas pertama ya. Sebesar kita lihat sebesar jari kelingking, lebih besar dikit. Sebesar jari telunjuk. Nih, sama. Ini tunas keduanya sudah sebesar jempol kaki. Ini. Nah, ini sudah jempol kaki. Nah, segini. Ini tunas kedua ya, katak super. Itu rata-rata tunas kedua. Ketinggiannya yang dulu tunas pertama ini karena kita di tanpa naungan sekitar 30 cm. Yang tunas kedua ini sudah 60 sampai 70 cm. Bahkan ada yang mendekati 1 meter. Ini tinggi banget ini. Paling enggak ini 90. Daunnya juga lebar-lebar seperti ini. Nih, 1 telapak tangan. Ini tunas kedua ya. Yang tunas pertama itu di bawah itu. Nah, ini tunas pertamanya. Ini tunas keduanya. Lebar-lebar. Seperti kita lihat dari sini, rata-rata sudah tunas kedua. Ini ada petani porang juga tapi sedang rumput ini. Gak apa-apa. Monggo diteruskan Kang Supri. Kita bisa lihat juga yang dalam. Ini sudah mulai, ini tunas juga sudah tunas kedua semua. Sudah mekar, bahkan ada yang tunas ketiga tapi masih kuncup. Wih. Ini kenapa ini daunnya ini? Tapi ada juga yang belum tunas kedua ini. Ini belum tunas kedua ini muncul. Yang sini pohonnya masih sebagian agak kecil. Karena bibitnya emang semakin ke sana semakin kecil.
Jadi mulai dari sana pojok tadi itu saya ambil yang paling besar, kemudian diurutkan ke sini, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, terus sampai ujung sana itu yang paling kecil. Itu bibit yang kemarin saya tanam di lokasi ini. Makanya pohonnya tetap yang paling besar-besar yang sebelah sana itu tadi. Namun ini juga sudah tunas kedua, rata-rata sudah tunas kedua. Dan tunas kedua itu 2 kali lipat pembesarannya kalau udah tua ya. Nih contoh ini tunas pertama sebesar ibu jari ini, kemudian ini sudah 1 jempol kaki ini. Nah bisa dilihat 1 jempol kaki ini. Kira-kira besok kalau bulan Februari bisa tunas 1 kali lagi, saya optimis insya Allah tembus 1 kg up. Namun kalau masih tunas kedua kayak gini sampai bertahan sampai bulan 3 kemudian dorman, perkiraan sekitar 4 on 5 on. Nih, dan ini rumputnya banyak banget ini. Sebentar sambil sedikit saya bersihkan. Jangan bersih-bersih. Yang penting rumput nggak mengganggu porang aja. Ini pada mengganggu, makanya saya potong ini. Ini juga sudah tunas kedua, ini sudah besar-besar, ini tunas kedua. Kita lihat yang sebelah sini pojok barat, apakah tunas kedua atau belum. Ternyata sebagian besar tetap sudah tunas kedua, namun karena bibitnya agak kecil ya, kelihatannya agak kecil ini tunasnya. Paling besar tunas keduanya masih sebesar ibu jari, lebih sedikit, tapi di bawah, tetap di bawah, nggak ada 1 jempol kaki, belum ada. Mungkin kalau udah tua mungkin bisa ada. Nih, ini termasuk paling besar di daerah bedengan ini, belum ada 1 jempol kaki. Nah ini yang termasuk besar ini pendek, kekar, dan ini lebih dari jempol kaki ini. Nah yang pendek-pendek ini yang ini tunas kedua tapi belum tinggi ini, makanya masih sama dengan yang tunas pertama. Ini tunas kedua juga masih muncul, baru kuncup. Ini real ya, seperti ini, tidak saya mengada-ada. Silakan teman-teman kalau ada yang menanam dari kata super dengan kondisi lahan sama dengan punya kita, itu di tanpa naungan atau semi naungan, karena kita walaupun atasnya tanpa naungan tapi sebelahnya ada pohon-pohon lere sede, ada pisang, ada nangka, itu bisa dikatakan sebagai semi naungan. Sebagai perbandingan, sebagai sarana kita belajar bersama, kira-kira pembesarannya seperti apa, bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama.
Kalau yang bawah ini tunas kedua dari umbi ini, isi 20 up ini. Tunas keduanya seperti itu. Ini dulu yang dari yang pindahnya dari polybag, tapi masih dalam keadaan kuncup. Nah, ini alhamdulillah walaupun yang agak barat ini masih tunas keduanya masih lebih muda. Tunas kedua muncul lebih dahulu yang bagian timur. Jadi sebelah sini masih kelihatan muda ini. Daunnya masih kuning-kuning ini. Tuh, masih kuning-kuning. Nah, ini tunas muda ya. Tunas kedua ini masih muda kondisinya. Sama ini. Ini sudah kita pupuk 1 kali. Berarti kalau kita pupuk akhir bulan Januari, kita kasih pupuk NPK ditambah dengan KCL kalau ada. Nah, sampai sana ini sudah rata-rata sudah tunas kedua dan sudah mekar. Walaupun ini yang sebelah barat masih kuning-kuning, itu masih muda itu. Apakah satu musim besok tahun 2021 ini masa panen bisa tembus di atas 1 kilo? Harapan saya begitu, dan kita akan membuktikannya besok di bulan 5 insya Allah. Amin. Demikian dari kami, Sri Rezeki Purangindo Purworejo, bakul rasa sedulur. Salam petani Perang Indonesia. Matur nuwun.